Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama aku, Galuh Miftahul Nuryani, yang akan menemani kalian membahas info menarik seputar teknologi pendidikan. Pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Sekretaris Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Mari kita sambut beliau untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat datang Bu Utari Dewi di podcast Teknologi Pendidikan kali ini. Terima kasih Mbak Galuh. Iya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan dalam kondisi sehat sehingga bisa datang ke sini ya. Iya, bagaimana Bu perasaannya diundang di podcast kali ini? Ya, merupakan suatu kebanggaan dan kesempatan tentunya ya di masa pandemi seperti ini. Kita tetap bisa berinteraksi dengan para tapers dimanapun Anda berada, begitu ya, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Interaksi-interaksi ini tetap bisa kita lakukan. Selain itu, kegiatannya selama pandemi ini apa saja Bu? Ya, karena di masa pandemi ini belum disarankan untuk melakukan perkuliahan tatap muka, begitu ya, sehingga semuanya WFH gitu, masih WFH. Jadi mengajar juga masih menggunakan moda daring, begitu ya. Mahasiswa ada di mana-mana, di tempat masing-masing. Dosen tetap berinteraksi dengan melalui pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Seperti itu Mbak, tapi sesekali waktu kita datang ke Prodi untuk melakukan kegiatan administrasi mungkin yang tidak bisa dilakukan secara WFH. Jadi seminggu bisa 1 atau 2 kali ke kampus. Iya, tapi tetap semangat ya Bu meskipun begitu. Ya harus tetap ya. Iya. Ya. Langsung saja ya Bu, kita ke Oke. topik pembahasan kita kali ini. Ya. Berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di prodi ini, kurikulum apa saja sih Bu yang diterapkan? Ya, sebuah prodi tidak lepas dari kurikulum ya, atau kurikulum juga tidak lepas dari sebuah prodi, bahwa tujuan prodi itu pasti nanti akan menghasilkan lulusan dengan kualifikasi dan kualitas tertentu, sehingga perlu adanya kurikulum untuk mendasari itu. Sehingga di TP itu kita menggunakan dulu kurikulum KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana kurikulum itu dirancang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia industri dan dunia usaha. Kemudian ketika ada Mas Menteri mencanangkan adanya MBKM atau Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di Prodi TP FIP UNESA juga telah menggunakan itu, gitu ya. Kemudian ada lagi yang terbaru, ini yang terbaru yang akan kita lakukan juga penyesuaian-penyesuaian terkait kurikulum, yaitu kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Nah, ketiga kurikulum itu kita gunakan dan kita kompilasi yang tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan. Yang pertama yang KKNI tadi untuk nasional begitu ya, kemudian yang MBKM tentunya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman kuliah di luar prodi atau di luar kampus. Kemudian yang OBE itu adalah kaitannya dengan akreditasi internasional dan pengakuan secara internasional. Jadi ketika nanti di TP FIP UNESA atau mahasiswa kita telah diterapkan kurikulum OB, harapannya mereka bisa melanjutkan jika ada yang melanjutkan ke luar negeri, itu sudah diakui seperti itu. Iya, berarti jurusan ini tuh sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ya Bu? Iya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi dalam proses MBKM ini? Ya,
ketika ada perubahan ya kita harus siap dengan segalanya gitu ya. Jadi harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan diri tentunya. Ketika ada kurikulum baru yang diterapkan, otomatis kita melakukan lokakarya ya. Pasti semua komponen, terutama di sini yang terlibat yaitu pimpinan, kemudian dosen ya, kemudian mahasiswa kita libatkan, stakeholder juga kita libatkan untuk itu. Kemudian kita melakukan lokakarya kurikulum yang memetakan nanti lulusan kita itu akan seperti apa, itu kita sesuaikan ya, capaian pembelajarannya, kemudian learning outcome-nya, kemudian bahan kajiannya, sampailah nanti muncul pada mata kuliah apa yang bisa mendukung kompetensi kita. Jadi itu tantangannya, kita harus siap dengan itu sehingga nanti MBKM itu bisa diterapkan atau diimplementasikan. Seperti itu Mbak Galuh. Iya, berarti harus melibatkan semua pihak ya Bu, agar terselenggara kurikulum yang berguna bagi jurusan ini tadi. Iya, tentunya tidak bisa satu atau dua komponen, semuanya harus terlibat untuk mensukseskan itu dan sesuai dengan harapan. Lalu mungkin ada syarat tertentu Bu, bagi jurusan dalam mengikuti sistem ini. Ya, otomatis tadi ketika adanya perubahan maka harus ada komponen-komponen yang kita sesuaikan. Jadi syaratnya itu ketika misalnya kita mau menyelenggarakan kuliah di luar prodi begitu ya. Otomatis setiap prodi yang ada di selingkung UNESA juga harus menyiapkan itu. Syaratnya itu ketika mau mengimplementasikan itu, menerima mahasiswa dari prodi lain, lintas prodi, otomatis kita harus menyediakan menu atau sajian-sajian mata kuliah yang sesuai. Kemudian ketika kita akan mengadakan pembelajaran bersama dengan berbagai universitas lain, maka kita juga harus membuat MOU ya tentunya terkait dengan penyelenggaraan MBKM ini. Jadi itu syarat-syaratnya itu harus siap semuanya. Jadi ketika kita sudah siap, maka itu bisa diimplementasikan. Seperti itu Mbak Galuh. Iya, karena kurikulum MBKM ini sudah diterapkan, tadi itu saya sempat mengetahui tentang terkait kurikulum MBKM tadi kan sudah diterapkan di Prodi TP ya Bu. Ya. Tadi saya itu sempat tahu kalau mahasiswa itu bisa belajar di luar prodi ataupun bisa belajar di luar universitas. Kebijakannya itu seperti apa sih Bu? Ya. Nah, baik, salah satu bentuk MBKM ya itu ya menerapkan kebebasan kepada mahasiswa untuk bisa berkesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi di dalam kampus ya, artinya lintas prodi tapi masih dalam satu kampus. Kemudian ada lagi yang di luar prodi atau di universitas lain bahkan bisa seperti itu. Kemudian ada lagi yang mereka mahasiswa itu belajar di masyarakat, jadi terjun langsung ke masyarakat. Yang itu bobot SKS-nya ketika di masyarakat bisa sampai 20 atau 40 SKS ya, karena 2 semester. Jadi polanya begini, semester 1 sampai semester 4 itu mahasiswa mengambil mata kuliah keprodian atau mahasiswa mengambil mata kuliah di prodi ya, prodi asal. Kemudian di semester 5 mahasiswa diberikan kesempatan untuk bisa mengambil mata kuliah di luar prodi tapi masih dalam lingkup universitas. Kemudian nanti di semester 6 dan 7 mahasiswa itu mengambil mata kuliah yang di luar kampus. Nah, ini seperti KKN ya, PLP atau magang. Jadi selama 1 tahun atau 2 semester itu mahasiswa menempuh mata kuliah itu, sehingga benar-benar bisa mengimplementasikan di masyarakat gitu ya. Jadi nanti semester 8 itu kembali ke kampus untuk pengerjaan skripsi atau tugas akhir. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri, berkeinginan bahwa mahasiswa jenjang pendidikan tinggi itu tidak hanya mampu secara akademis di lingkungan kampus saja, tapi lebih bisa belajar di masyarakat gitu ya. Sehingga nanti harapannya bisa lebih menciptakan mahasiswa yang lebih tangguh, yang lebih kompeten begitu ya. Karena analoginya Mas Menteri itu seingat saya mengajarkan anak berenang itu jangan hanya di kolam renang gitu ya, sekali-kali dilepas ke laut gitu. Bagaimana nanti menghadapi, kan beda kalau di kolam renang kan situasi dan kondisinya disetting, jadi nggak ada ombak yang
terlalu terlalu hebat gitu ya, ombak yang wah menggulung-gulung. Beda kan kalau renang di kolam renang kan lebih aman, lebih itu. Tapi kalau renang di laut lepas, nah itu tantangannya akan lebih tinggi ya, ombaknya bisa lebih luar biasa, arusnya mungkin. Harapannya di kurikulum MPKM ini nanti mahasiswa setelah lulus itu benar-benar siap untuk tantangan yang ada di masyarakat seperti itu. Iya, berarti kurikulum ini tuh bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa ke depannya agar lebih tangguh ya, Bu. Iya, betul. Dan berarti kurikulum ini wajib untuk mahasiswa. Ya, karena diimplementasikan di sebuah kebijakan dari pimpinan, Iya, otomatis semuanya harus diterapkan begitu ya. Dan iya. mahasiswa merupakan bagian dari institusi kampus, tentunya mengikuti kebijakan itu. Ya, lalu mungkin ada standar kurikulum Merdeka Belajar ini selama pandemi? Kalau implementasinya ya, Iya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka selama pandemi, karena memang semuanya dilakukan secara daring dan meminimalisir adanya tatap muka, maka seperti kegiatan KKN, kuliah kerja nyata yang dilakukan di luar kampus untuk mendukung MPKM juga dilakukan secara daring. Jadi strateginya Mas, kalau dulu KKN itu kan dikelompokkan, kemudian mahasiswa diberangkatkan ke suatu daerah tertentu untuk mengabdi di suatu desa. Tapi ketika implementasi MPKM di masa pandemi ini, tentunya jurusan mengambil langkah kebijakan atau melalui pimpinan begitu ya, melalui universitas, mahasiswa silahkan ber-KKN di daerah masing-masing gitu ya, yang sangat terjangkau dan sangat mudah sehingga tidak menyulitkan dan meminimalisir adanya kontak dengan stakeholder seperti itu, Mbak Galuh. ya meskipun di masa pandemi mahasiswa harus tetap mengabdi ya, Bu, meskipun dengan keadaan online seperti ini. Iya, betul. Jadi pembelajaran harus tetap berjalan seperti itu. Karena kita harus bisa menyesuaikan diri tadi seperti itu. Iya. Baik, Bu, mungkin dampak yang Ibu rasakan dengan adanya kurikulum ini tuh apa? Ya, otomatis kita harus menyesuaikan diri ya, menyesuaikan apa-apa yang dibutuhkan agar kurikulum ini bisa berjalan dengan baik. Terutama tadi kaitannya dengan menyiapkan segalanya ya, mulai dari lokakarya, kemudian menyiapkan rancangan pembelajarannya seperti apa, strategi-strategi pembelajarannya seperti apa. Itu kalau dari sisi dosen ya. Kemudian dari sisi mahasiswa juga harus siap dengan segala perubahan itu, misalnya akan banyak tugas-tugas yang berbasis proyek, akan banyak tugas-tugas yang berbasis masalah begitu ya, maka mahasiswa juga harus siap dengan itu. Kemudian ketika semuanya dilakukan secara daring ya, lintas universitas, bahkan kita juga sudah menjalin dengan UNY, UM, kemudian Lambung Mangkurat ya, kemudian UNES, itu mahasiswa juga berperan aktif di situ. Jadi mereka harus bisa memanage waktu ya, antara mata kuliah yang ditempuh di prodi dengan yang ditempuh di universitas lain. Jadi gabung begitu. Jadi harus benar-benar menyesuaikan diri, harus bisa memanage waktu, memanage ya segalanya. Semoga semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan harapan meskipun di masa pandemi ini. Seperti itu, Mbak Galuh. Iya, berarti secara tidak langsung mahasiswa ini diminta untuk menyesuaikan diri, baik dari mahasiswa maupun dosennya sendiri tuh harus mampu menyesuaikan diri ya, Bu ya. Ya, betul. Lalu tadi terkait dengan pertukaran pelajar, mungkin jurusan kita itu apa sudah menerapkan pertukaran pelajar di akreditasi internasional? Ya, beberapa sudah diinisiasi begitu di program student exchange ya, student exchange yang dilaksanakan oleh fakultas. Jadi masih dipayungi atau dinaungi oleh fakultas, dan itu melalui kompetisi ya. Jadi yang diberangkatkan kalau tidak salah dengan Konken University ya di Thailand itu beberapa waktu lalu, rupanya mahasiswa Prodi TP sudah ada beberapa yang berangkat ya. Jadi itu merupakan kesempatan sangat bagus dan jangan disia-siakan, karena di situ bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa tentunya yang memiliki kompetensi bahasa Inggrisnya harus bagus ya, kemudian kemampuan
akademisnya juga IPK dan sebagainya mempengaruhi, akhirnya memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana belajar di luar negeri seperti itu. Itu salah satu bentuk pertukaran pelajar internasional yang juga mendukung kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti kalau boleh dibilang nih jurusan kita itu sudah go internasional ya Bu, lewat akreditasinya itu tadi. Ya, kalau akreditasi internasional masih akan ya, jadi masih akan kita lakukan. Cuman kegiatan-kegiatan yang mendukung itu mulai kita inisiasi dan kita mulai canangkan ya dari sekarang, supaya nanti ketika akreditasi internasional itu dilakukan, kita sudah punya persiapan yang cukup untuk itu. Iya, baiklah Bu, itu tadi berarti dari perwakilan jurusan kita sudah ada yang ke internasional ya Bu? Ya, sudah ada beberapa yang berangkat ke Thailand waktu itu. Oh iya, tadi juga saya mendengar tentang OBE. OBE itu seperti apa sih Bu? Iya, jadi OBE itu adalah kurikulum yang singkatannya kalau nggak salah Outcome Based Education ya, di mana kurikulum OBE itu nanti akan apa ya, baik Mbak Galuh, memang ada istilah OBE ya, atau Outcome Based Education, yaitu sebuah kurikulum yang memfokuskan nanti pada pelaksanaan pembelajaran. Jadi lebih ke student center, atau bagaimana mahasiswa itu diberikan pembelajaran seperti apa, kemudian diberikan assessment seperti apa, sehingga nanti outcome-nya atau luarannya, lulusannya itu memang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, seperti itu, memiliki kompetensi tertentu yang bisa mendukung profil tertentu, seperti itu. Kemudian OBE ini juga standar dari akreditasi internasional ya. Jadi kalau kita mau diakreditasi internasional, maka harus menerapkan kurikulum OBE ini dulu, karena yang dilihat itu outputnya, kualitas lulusannya itu seperti apa. Jadi seperti itu Mbak Galuh. Tadi kan sudah Ibu jelaskan terkait kurikulum MBKM, lalu juga ada kurikulum OBE. Yang membedakan itu seperti apa Bu? Ya, kalau MBKM kan kita memfasilitasi mahasiswa untuk berkesempatan mengambil mata kuliah atau berkuliah di luar prodi ya, baik lintas universitas, lintas prodi, maupun berkuliah di masyarakat seperti halnya KKN, PLP atau magang seperti itu. Nah, kalau yang di OBE ini lebih berpusat pada aktivitas mahasiswa dan proses evaluasinya. Artinya ketika kita mengajarkan fotografi ya, di TP ini kan ada mata kuliah fotografi ya, yang mendukung kompetensi mahasiswa kita untuk menjadi pengembang teknolog pembelajaran. Jadi di mata kuliah fotografi itu, kalau di kurikulum OBE tentunya evaluasinya itu tidak harus ujian tulis gitu ya. Kalau di fotografi itu outcome-nya apa sih? Mahasiswa bisa melakukan proses memotret ya, dengan memanfaatkan itu nantinya untuk media-media pembelajaran kan begitu ya. Jadi tidak hanya sebatas ujian tulis, assessment-nya tidak itu, tapi lebih pada praktek, sehingga nanti harapannya setelah lulus mata kuliah pengembangan media foto, mahasiswa benar-benar bisa menghasilkan media foto yang ideal, yang baik gitu ya, sesuai dengan kriteria atau standarnya, seperti itu. Kemudian pengajaran dan pembelajaran itu juga menjadi titik tekan dari OBE itu sendiri. Jadi lebih ke student center ya, lebih berpusat kepada mahasiswa, kemudian nanti lulusannya mau jadi seperti apa, kualitas dan kualifikasinya. Yang tujuannya semua itu untuk mempersiapkan mahasiswa agar lebih mantap di dunia masyarakat maupun di dunia kerjanya ya Bu? Iya. Berarti semua kurikulum itu pada dasarnya dengan tujuan menyiapkan mahasiswa agar lebih berkualitas dan berkompeten ke depannya ya Bu? Ya, intinya semuanya menyiapkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Itu saya rasa Mbak Galuh. Iya, lalu persiapan dari Prodi sendiri untuk merevitalisasi OBE ini tadi tuh seperti apa? Ya,
tentunya kita pasti ya kalau namanya kurikulum kita tidak lepas dari workshop atau lokakarya itu ya. Jadi di situ kita duduk bersama pimpinan dan semua komponen yang ada di prodi terutama untuk melakukan revitalisasi kurikulum ya. Jadi penyesuaian-penyesuaian terkait dengan mata kuliah capaian pembelajaran ya, PLO, kemudian bahan kajian sampai sajian mata kuliah itu kita bahas bersama di dalam lokakarya itu. Kemudian nanti prosesnya kemudian di RPS ya, itu muncul dalam bentuk, kalau sudah ke mata kuliah nanti akan muncul rancangan pembelajaran semester itu yang di dalamnya ada proses pembelajarannya, kemudian ada bahan kajian, capaiannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, semuanya kita revitalisasi agar sesuai atau agar pas seperti dengan outcome atau seperti nanti kualifikasi apa yang mau kita inginkan dari lulusan kita. Kemudian sehingga harapannya itu bisa mendukung profil lulusan kita yang selama ini ada 3 ya, yaitu yang kemarin mungkin sudah disampaikan di podcast pada minggu yang lalu oleh ketua jurusan kita, bahwa profil kita itu ada sebagai pengembang teknolog pembelajaran, kemudian analis diklat dan pendidikan, kemudian yang terakhir itu adalah guru SMK multimedia. Jadi supaya lulusan kita itu memiliki kompetensi itu semuanya, maka kita rancang sebuah kurikulum yang memadukan antara KKNI, MBKM, dan OBE. Seperti itu Mbak Galuh kira-kira. Nah, dari perpaduan kurikulum tadi tuh Bu, pastinya bertujuan demi mahasiswa yang lebih berkompeten di bidangnya. Lalu, apa harapan Ibu untuk mahasiswa khususnya yang ada di Indonesia terkait kurikulum ini? Ya, benar ya, jadi kurikulum itu intinya diterapkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas ya, lulusan yang berkompeten di bidangnya sehingga bisa bersaing nanti di dunia industri, dunia usaha atau ketika di masyarakat. Karena pasti kan semuanya mahasiswa itu kuliah kan lulus pasti ingin cari kerja gitu ya, cari kerja atau menciptakan pekerjaan yang nanti dia bersaing di masyarakat itu. Jadi kalau kita punya lulusan yang berkualitas, punya lulusan yang berkompeten, nanti keterserapan di dunia kerja kan lebih baik lagi. Pasti harapannya seperti itu. Semua prodi saya yakin seperti itu. Iya, tentunya agar mahasiswa itu bisa bekerja dan bermasyarakat itu sesuai dengan bidangnya. Ya, betul. Betul sekali Mbak Galuh. Baiklah Bu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Nggak terasa ya? Iya, Ngobrol. sudah berapa jam ini tadi Bu? Nah, pesan untuk para tapers yang sedang menonton video ini, Bu. Oke, baik, berarti saya harus menghadap kamera ini ya. Baik, untuk tapers dimanapun Anda berada gitu ya, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, teruslah berkarya meskipun saat ini masa pandemi ya, tetap berkarya, tetap bersinergi gitu ya, melakukan hal-hal positif ya. Tentunya harapannya agar nanti ketika Anda lulus dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Anda bisa berkiprah di masyarakat, tentunya memajukan bangsa dan negara Indonesia. Itu saja pesan saya. Iya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Utari Dewi, SSN, MPD yang telah menyempatkan waktunya pada kali ini untuk berbagi informasi dengan kami. Semoga bermanfaat dan berguna ya Bu ke depannya. Iya, betul. Terima kasih juga kepada tapers yang telah menonton video ini. Jangan lupa masih banyak video-video menarik tentunya yang akan kita bahas di TP Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.